dunia digital itu akan meliputi semua aspek kehidupan gitu. Games dulu ya ada games anak-anak, begitu ada dunia digital, games lebih seru. Bisa dihubungkan dengan antar bangsa, antar negara. Bahkan kita orang Indonesia bisa menunjukkan eksistensi kita. Betul. Bahwa kita juga punya kemampuan. Eagle Institute. Halo Tribuners semuanya, senang sekali Tribuners bersama dengan saya Ruth Naftalusyani dapat kembali berjumpa dan juga menyapa Tribuners semuanya dalam program spesialnya Tribun Jateng, masih di program Tribun Topik. Nah, spesial sekali Tribuners, kali ini senang sekali kami di studio Tribun Jateng ini kehadiran narasumber yang luar biasa keren sekali dan pastinya sangat inspiratif ini ya. Nah, pertama-tama saya perkenalkan terlebih dahulu Tribuners, ini di samping saya ada Bapak Muhammad Fadilah. Beliau selaku Regional Head Smartfriend North Central Java. Halo Bapak. Halo. Apa kabarnya Bapak? Super sekali. Super sekali. Sehat ya Pak ya? Sehat pastinya ya. Oke, nah ini seperti yang diketahui juga Tribuners, ini pastinya di luar sana sudah banyak sekali Tribuners yang juga menggunakan operator penyedia jasa telekomunikasi dari Smartfriend ini. Pastinya sudah banyak, dan untuk penggunanya di Jateng sendiri juga cukup banyak ya Pak ya? Termasuk yang terbesar di Indonesia. Termasuk yang terbesar di Indonesia. Dan kalau saya baca infonya terbesar kedua ya Pak ya? Sebagai penyumbang pengguna untuk Smartfriend sendiri di Jawa Tengah ini. Nah, nantinya dengan Pak Fadil ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan program-program apa sih Tribuners yang dimiliki oleh Smartfriend. Boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh banget. Oke, nah ini sharing. Boleh, oke. Nah ini sebelum kita memulai Tribuners, Bapak izin lepas masker terlebih dahulu boleh aja Pak ya? Baik. Oke, nah ini pastinya kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan Tribuners, sudah menjaga jarak juga di sini. Jadi insya Allah bincang-bincangnya sudah aman seperti itu. Supaya lebih kelihatan Pak ekspresi wajahnya ya Pak ya, supaya lebih santai juga. Seger juga sih. Iya, oke. Biar nggak ini ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi cerdas kalau dapat oksigen. Nah betul. Oke, nah Bapak ini mungkin untuk membuka obrolannya nih Pak. Yes. Kan seperti yang kita ketahui juga sekarang tuh eranya semua serba digital ya Pak ya. Apalagi juga semenjak adanya pandemi, digital ini jadi nomor satu untuk segala aktivitas masyarakat. Mulai dari kerja, sekolah, seperti itu. Nah ini apakah dari Smartfriend sendiri ada program-program Pak yang khususnya untuk mendukung para pelajar ataupun para pengajar ini ya? Mungkin istilahnya dulu kan sekolah dari rumah kayak gitu ya Pak, belajar dari rumah. Seperti apa nih Pak Fadil? Ya, terima kasih. Jadi sore ini tentunya seru ya. Saya boleh bilang sore kan hari ini. Boleh. Ini sore tapi semangatnya pagi ya. Semangatnya pagi Tribuners ya. Okay. Saya sapa dulu Tribuners, semoga dalam kondisi sehat, diberkati dan kita terus-menerus sukses. Amin. Di dalam era yang seperti ini ya, ketidakpastian tapi dengan digital kita membuatnya semuanya pasti. Baik, saat Covid kemarin memang itu adalah memang ya Tuhan sudah mendesain ini semua bahwa akan ada loncatan dari peradaban di mana ada percepatan yang luar biasa. Kalau dulu kita mengenal digital sebagai sebuah pilihan hidup, bahwa orang boleh digital, boleh manual atau analog begitu, tapi sekarang dengan kondisi Covid kemarin semua mau nggak mau ya harus ikut. Jadi digital ada terjadi percepatan di dalamnya dan digital meliputi semua aspek fungsi. Digital hanyalah sebetulnya sederhananya adalah aktivitas orang yang dulu sudah ada dari zaman dahulu juga, berkomunikasi, saling tegur sapa, bahkan memesan makanan atau kita melakukan aktivitas bisnis. Hanya kali ini sudah menggunakan gabungan teknologi telekomunikasi dan aplikasi di dalamnya yang sudah sampai ke level digital gitu, sudah tidak bisa analog kembali gitu. Nah, tentu Smartfriend harus mendukung itu juga karena itu kebutuhan zaman. Itu sebetulnya adalah memang terobosan dari solusi dari komunitas atau solusi dari masyarakat yang membutuhkan akses untuk bisa bertemu orang. Di dalam dunia pendidikan pasti kita mengenal guru dan murid yang harus berinteraksi. Karena pandemi tidak bisa, akhirnya mereka berinteraksi dengan media. Kalau medianya non-digital, berarti mereka hanya mendengarkan dulu. Tapi begitu digital, mereka bisa berinteraksi langsung bahkan bertanya. Jadi ketika di dunia telekomunikasi itu dimasukkan dalam dunia pendidikan, digital itu sangat menjadi solusi. Betul sekali. Karena orang bisa berinteraksi langsung, tidak hanya membaca teks, video, tapi juga bisa merespon dan bisa dijawab. Dan itu dirasakan juga percepatan ini karena COVID, terjadilah percepatan dunia pendidikan masuk ke ranah digital. Dan ini kabar baik juga pasti buat segala bangsa yang dunia dunia ketiga. Dunia ketiga kita istilahkan adalah negara-negara yang kurang beruntung di dalam
percaturan ekonomi dunia gara-gara dulu mereka umumnya kan dijajah ya, tidak diuntungkan dari sisi geopolitik juga. Dia dijajah sehingga secara ekonomi itu terbelakang. Kemudian inovasi-inovasi pendidikan juga terbelakang. Dengan adanya dunia digital di dalam pendidikan, bahkan kita bisa bergerak jauh lebih cepat. Kalau dulu dunia ketiga tinggalan 75 tahun untuk bisa dapat ilmu orang Amerika, orang Europe, Jepang gitu. Kita bisa bahkan sekarang dalam hitungan hari pun kita bisa tahu apa yang sedang ditopikkan dunia pendidikan di sana. Anda bisa mendapatkan literatur, ikut short class, ikut juga dengan para profesor di Harvard mungkin, yang kita bisa langsung dapatnya. Nah, Smart Friend tentu karena ini kebutuhan bangsa, kebutuhan zaman, kita yang ada di zaman ini pasti ikut. Smart Friend juga cepat sekali beradaptasi. Tim kami produk di Jakarta, kami terkenal kemarin saat COVID itu justru tidak libur. Iya, COVID kami masuk semua, bukan menantang maut gitu. Kita perhitungkan semua aspeknya mengenai protokol kesehatan. Kita juga dipercepat dengan vaksin dan boosternya. Betul. Kami tetap harus turun menemani seluruh aspek masyarakat dalam rangka menghadapi COVID. Jadi tim kami semua masuk termasuk tim produk ini. Jadi tim produk segera mendesain, bahkan kami tercepat, kami sampaikan ini jadi promosi ya, kayak iklan advertorial ya. Padahal sebetulnya ini sharing. Pak. Manajemen kami dan founder kami, CEO kami itu punya gagasan yang luar biasa ketika terjadi COVID. Di dunia waktu itu komunikasi saat COVID pertama itu sebetulnya sebelum COVID sudah ada teknologi ini. Yang paling banyak dikenal itu Zoom ya. Saat meeting, Google Classroom juga udah terkenal. Tapi saat COVID itu menjadi luar biasa. Semua orang tahu-tahu membutuhkannya. Nah, kami dari Smart Friend pun melihat itu sebagai sebuah kebutuhan. Kami ingin ikut berkontribusi dengan negara ini. Kami menjadi official telco partner satu-satunya di Indonesia waktu itu yang memasarkan Zoom. Nah, kita menjadi telco partner satu-satunya di Indonesia mengambil inisiatif itu. Tentu tidak ada orang dari pebisnis yang berani mengambil spekulasi di saat COVID. Orang aman, mau investasi aman, bahkan kalau perlu saving dalam bentuk gold, emas gitu. Kita justru malah mengambil afiliasi itu dengan di US ya, itu Zoom. Kita kerjasama dan kita official telco partner, dan luar biasa di Indonesia. Kita menjadi partner pemasaran tercepat. Dalam 1 tahun sampai hampir 100.000 akun bisa kita ciptakan di Indonesia. Nah, tentunya itu banyak digunakan di dunia pendidikan juga, terutama di kampus-kampus, kemudian di sekolah, bahkan sampai level kindergarten atau praskul ya, mereka menggunakan juga. Kami turunkan tim teknis yang spesial menangani ini. Kalau kita biasanya beli online, di online market kita bisa beli Zoom, tapi kalau ada problem siapa yang menangani? Nah, di Indonesia kita ada telco partnernya, bahkan devices-nya juga ada. Nah, itu di dalam ekosistemnya, selain kita menyediakan itu juga, kita juga siapkan paketnya, servisnya. Itu di Smart Friend itu bahkan ada menu untuk membeli paket semua untuk kuota internet. Saya bacakan biar tidak salah ya, boleh ya? Boleh banget. Itu salah satu seperti Zoom pasti, kemudian yang berbasis seperti Kuiper, Zenius, Udemy, kemudian Google Classroom, Kelas Pintar, itu kita gabungin aja jadi satu. Apapun Anda platform untuk akses belajar di Smart Friend dihitung sama aja gitu. Karena kita ingin memberi ruang semua developer maupun segenap elemen bangsa ini, para stakeholder di dunia pendidikan bisa memanfaatkan. Jadi kita paketnya itu paket edukasi kita sebutnya, untuk kebutuhan 1 bulan dengan harga yang sangat murah. Saya tidak sebutkan harganya, mungkin pokoknya uang saku anak sekolah seminggu lah gitu. Nah, itu bisa untuk cover 1 bulan segala platform dunia pendidikan. Menurut saya itu sebuah kontribusi yang bagus sih ya. Semoga juga dirasakan begitu. Betul, ya. Pastinya Bapak. Ini karena memang dari awal tahun sendiri, sejak tahun 2020 itu, apalagi ketika semua serentak adanya belajar dari rumah, itu kan pastinya butuh gimana caranya mengakses. Dan itu cara-cara dari Smart Friend sendiri untuk turut mendukung para pelajar dan juga pengajar di Indonesia. Ini berarti dari ceritanya Pak Fadil sendiri, Smart Friend tetap produktif ya Pak ya, walaupun ada pandemi tetap aktif dari ya Pak ya. Dari sisi internal kami juga produktif, kami juga banyak belajar ya dari pandemi itu. Bagaimana kita harus bekerja dengan sehat, tetap produktif, itu juga banyak diajarkan sekali.
Dan untuk kontribusi ke bangsa ini, ke negara ini, kita hadirkan paket yang mengakomodir semua platform pendidikan itu tadi. Iya. Nah, ini pasti sangat banyak sekali pelajar ataupun pengajar di luar sana yang juga terbantukan dengan adanya program-program khusus dari Smartfriend ini, khususnya untuk membantu menopang pendidikan Indonesia selama masa pandemi ini ya Pak ya. Waktu itu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan juga meluncurkan cukup besar ya, beberapa triliun untuk membantu kuota itu. Kita juga termasuk sangat aktif di dalamnya. Kita menurunkan tim dari 26 kota Ibu ya, kalau di Indonesia 100-an kota. Tim itu langsung mengasisteni setiap murid, setiap guru, langsung kita tangani mereka dengan kuota bantuan pemerintah. Memang kita salurkan itu, dan sampai hari ini kuota nomor-nomor itu masih kita servis terus, masih kita manage, Mary. Wah, luar biasa ini servis dari harus memang luar biasa ya Pak ya. Seperti Tribuners juga keren-keren. Keren-keren ini, apalagi ini sekarang kondisinya juga sudah membaik. Harapannya juga ke depan performa dari Smartfriend ini lebih baik lagi ya Pak ya untuk Indonesia. Siap. Wah, luar biasa. Ini tadi dari segi pelajar dan juga pengajarnya ya Pak, dari dunia pendidikan lah istilahnya seperti itu. Nah, tapi di samping itu juga dengan hadirnya pandemi ini semakin meningkat juga nih Pak aktivitas dari masyarakat, terutama dalam bersosial media. Kadang kan scroll IG, TikTok dan sebagainya, mereka cari hiburan. Kemudian juga mungkin yang sukanya games, mereka juga cari hiburannya di gamesnya nih, tergantung dari masing-masing kesukaan orang ya Pak ya. Nah, mungkin seperti apa nih Pak Fadil tanggapan dari Smartfriend sendiri dengan adanya fenomena peningkatan masyarakat dalam penggunaan sosial media ataupun gamesnya ini sendiri Pak? Baik, dua hal yang terpisah sebetulnya. Kalau si sosial media memang ini juga sama perubahan zaman. Dulu ibu-ibu arisan tidak perlu terkoneksi internet, cukup kumpul bawa bekal makan gitu ya. Sekarang mau arisan pun tetap arisan, tapi di arisan mereka harus tetap eksis ya kan. Arisan tetap, eksis harus jalan gitu. Dan sosial media memang media sosial yang akan terus berkembang, dan dunia juga platformnya banyak sekali. Semua perusahaan telco pasti akan mendukungnya, menghadirkan kota-kota yang mendukung itu. Biasanya bahkan banyak perusahaan telco termasuk Smartfriend juga memberikan benefit khusus tuh buat sosial media itu. Social messaging yang di dalamnya juga bagian dari sosial media. Bahkan kami saat ini nyatakan itu free ya. Setiap user di setiap kami asal pakai aktif paket kami itu free, tidak ada di charge. Memang beberapa sosial media lain tetap kami charge, ini terkait dengan beberapa aturan kerjasama dengan penyedia itu, karena kan memang tidak semuanya bisa di-free-kan. Ini juga untuk kesehatan. Kenapa? Kalau semua sosial media itu free, pastinya akan semakin banyak yang tidak di-manage. Sesuatu yang free umumnya susah mendapatkan tanggung jawab. Nah, tapi kita tetap berikan paket yang terbaik. Nah, kemudian mengenai game, nah ini yang seru nih, diskusi bangsa ini. Kami nih para di operator nih banyak pendapat, banyak opini nih. Saya yakin diskusi game juga di Tribuners juga pasti banyak ya pendapat. Ada yang pro, setengah-setengah gitu. Ada yang kontra bahkan gitu. Kalau di dunia ada yang mengharamkan, menghalalkan, ada mubah gitu. Mubah boleh aja gitu ya kan. Halal boleh kalau dapat manfaat. Haram ya mungkin mudorotnya lebih banyak. Kalau di kami dari sisi operator sendiri tentu kami game itu juga dinamika. Zaman saya kecil zaman saya kecil memang gamenya apa ya dulu ya, mungkin Mbak Ruth nggak seperti saya usianya waktu itu saya main apa ya, kelereng gitu ya kan, main petasan gitu ya. Gamenya game apa ya, main yang game masih motorik ya, pasti pakai motorik. Sementara game ini kan dunia kognitif awalnya, kognitif yang digabungkan dengan motorik. Lama-lama ternyata tantangan kognitif itu tanpa batas. Nah, motorik ada batasnya, orang bisa lelah, nggak bisa loncat-loncat, lompat tali 10 kali jatuh, kesleo, tapi di kognitif mereka tanpa batas. Nah, waktu zaman dulu kita cuma kenal Nintendo yang kita soliter main sendiri gitu. Game itu sekarang begitu terkoneksi memang menjadikan itu edik karena kita berinteraksi dengan banyak orang. Dan itulah memang peradaban saat ini. Kita dipertemukan oleh banyak orang dengan berbagai aspek. Tadi Zoom untuk belajar. Kemudian ada platform-platform pendidikan untuk kita sharing, discussion, webinar, dan lain-lain. Tapi memang para gamer ini berarti mereka dipersatukan oleh teknologi. Dari segala bangsa dia berkumpul di dalam platform itu, mereka bergame ria. Jadi itu memang bagian dari peradaban. Jadi
Smartfren sendiri sebagai telco operator memang berfungsi dan benefitnya pasti adalah untuk menyambungkan itu, mereka terkoneksi di sana. Kami saat ini juga dengan beberapa telco operator di Indonesia pasti punya visi mengenai beyond the telco, yaitu kita ingin bisnis yang bukan cuma jualan pulsa, pasti juga bisnis menghadirkan nilai tambah buat perusahaan dan buat negara ini dan khususnya buat masyarakat. Saat ini sih game, kami mengambil sisi positifnya bahwa itu adalah kebutuhan anak muda, generasi muda bangsa yang mereka ditantang sangat dinamis. Berpikir dengan kognitif, berpikir dengan kecerdasannya, mengatasi masalah, menyimpulkan, bahkan di sana membuat solusi-solusi. Memang masih tataran dunia game, tapi ya memang itu tantangan dunia saat ini. Lebih banyak thinkingnya di sana. Nah, kami dari si telco mensupport itu dengan paket-paketnya yang memang kita sediakan khusus. Dan kita juga mendukung eksistensi itu yang positif. Nah, tadi kan saya bilang ada yang gimana pro kontranya. Kita pro terhadap yang positif. Kita kontra terhadap yang negatif. Contoh yang positif. Dunia bahkan komite Olimpiade dan komite SEA Games ataupun game-game di negara kawasan itu juga sudah menyetujui bahwa games ini yang tersertifikasi dengan di dalamnya pasti tidak ada unsur sara, kekerasan, seks di dalam itu bisa dimasukkan dalam pertandingan. Makanya kita di Indonesia juga pemerintah juga sangat bagus, Kementerian Olahraga membuat payung untuk itu. Jadi ada divisi yang khusus menangani games itu. Nah, kita mensupport yang positif-positif itu. Kita bahkan kemarin itu Genesis Dogma yang cukup terkenal mewakili Indonesia sampai ke dunia internasional itu juga kita support dari awal. Kemudian juga dulu Mort gitu dan beberapa yang lain itu yang dari awal mungkin mereka masih tidak percaya diri, Smartfren itu mendevelop mereka. Tapi sekali lagi dalam koridor yang positif. Betul. Nah, kita aktif sekali membentuk komunitas-komunitas ini dan disupport oleh Smartfren untuk mereka terus mengaktualisasi diri, menampilkan kemampuan mereka berpikir bahwa Indonesia itu dalam hal taktikal, thinking, kecepatan berpikir itu juga nggak kalah sama dunia. Hanya kemarin itu, karena masa penjajahan yang mungkin lama sekali itu, kita kalau boleh membuli para penjajah itu ya, kita nggak punya kesempatan untuk sejajar sama mereka. Nah, digital ini membuat kita sejajar sama orang Amerika, anak muda, ayo game sekarang sudah dalam posisi sejajar, dia bisa tahu semua. Dan terbukti negara Asia itu menjuarai banyak sekali kejuaraan dunia. Nah, artinya itu adalah peluang, itu adalah keunggulan bangsa ini, kita support sisi positifnya. Jadi positifnya pasti support ya Pak ya dari Smartfren. Support banget, dan paket-paketnya pun kita buat supaya para gamer di Indonesia itu nggak bokek. Nah, tetap gamer dapat benefit-benefitnya, dan kalau mau ikut klubnya Smartfren yang kita aktif untuk kita dukung. Wah, bahkan ada klubnya juga ya dari Smartfren ya Pak ya? Untuk para gamers ini ya Pak ya? Para gamers, iya, disponsori resmi oleh Smartfren. Genesis Dogma itu terakhir ya, yang kita masih aktif sampai saat ini ya. Dia brand ambassador Smartfren untuk gamers ya. Untuk gamersnya sendiri ya. Nah, ini kalau dari Pak Fadil sendiri berarti lebih menyerap untuk yang hal positifnya yang tadi ya Pak ya. Apalagi kan ini kalau e-sport sendiri istilahnya ya Pak, e-sport sendiri juga udah meningkat ya Pak di Indonesia sendiri sekali, ya. Banyak yang jadi atlet-atlet e-sport nih. Nah, sebenarnya mungkin kalau diambil dari sisi positifnya pun juga banyak sisi positifnya ya Pak dari gamenya sendiri ya. Bisa jadi peluang juga untuk anak-anak muda. Jadi nggak hanya sekedar main games aja nih Pak ya, tapi mereka mungkin bisa ikutan kompetisi. Setuju. Memang ini dari Tribuners pasti juga beropini beda-beda ya. Wah, operator sih senang-senang aja jualan kuota gitu. Sebetulnya kalau kita ungkap ini kan sama Tribuners nih, kita harus terbuka ya, membangun diskusi. Sebetulnya games itu sudah beyond the telco. Telco itu hanya menyambungkan mereka dengan para gamer saja. Tapi konten di dalamnya beli diamond gitu, beli apa, Tribuners pasti wah banyak masternya nih di Tribuners. Apalagi Tribuners pasti connect dengan dunia update, ya kan? Betul. Nah, game telco company itu sebetulnya hanya di basic komunikasinya saja. Sementara games itu beyond the telco. Kalau operator bisa memanfaatkan itu di dalam bisnis lininya dia beyond the telco, pasti operator juga dapat benefitnya. Tapi kami pastikan bahwa Smartfren khususnya itu kita tetap ingin dapat benefit dari operation kami, tapi kami juga bertanggung untuk jawab untuk masa depan bangsa ini. Kita di Smartfren, di grup Sinarmas, ini grup Sinarmas, grup yang termasuk salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, dan reputasinya terhadap bangsa ini sangat bisa dilihat gitu. Bahkan saat COVID pandemi saja semua tiarap
semua menghilang. Kita bekerja sama dengan kementerian dan tentunya lembaga-lembaga negara ditunjuk mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk menyiapkan protokol-protokol kesehatan pendukung fasilitasnya itu. Nah, kami memang di dunia game ini terlihat mungkin saat ini tidak begitu dominan, tapi sebetulnya kita membuat platform itu di tempat kita itu bisa dinikmati. Terbukti kami hadirkan paket-paket. Semua platformnya diakomodir di paket kita. Di paket-paketnya ya, ada paket-paket itu. Kita juga terbitkan starter pack khusus, bisa dinikmatin, bisa dibeli dengan sangat murah sekali, bahkan hanya belasan ribu itu sudah langsung dapat paketnya dengan kuota yang cukup besar. Memang saat ini hanya bisa diakses dari e-commerce yang kerjasama sama kita. E-commerce ada di webnya Smartfriend atau secara umum di e-commerce yang paling familiar di Indonesia. Di Indonesia. Iya. Oke. Nah, ini tadi juga sebelumnya sudah sempat di-spill juga nih Tribuner sama Pak Fadil ya Pak ya. Kalau untuk gamer sendiri pastinya juga Smartfriend ada produk-produknya ya Pak ya. Nah, mungkin boleh nih Pak mungkin dijelaskan produk-produknya apa aja sih Pak untuk gamers nih Pak. Kaitannya produk biar menunya tidak salah, saya nguntip. Boleh. Pak. Iya. Jadi sebetulnya di Smartfriend itu untuk gamers ini kita lebih sediakan starter pack-nya untuk orang mencoba. Jadi starter pack itu memang ada starter pack games di tempat kita yang tadi saya bilang harganya hanya belasan sekitar Rp16.000. Itu sudah termasuk ada paket kuotanya dan nanti isi ulangnya bisa diakses di e-commerce itu. Nah, itu memang tidak tersedia di My Smartfriend tapi bisa ada di e-commerce-nya itu ada pilihan paket dan sangat menarik. Kita punya paket 2 jenis, Free Fire dan Mobile Legend. Dua game yang ini ya Pak ya, unggul juga di Indonesia. Apakah game yang lain juga masih ada benefitnya, tetap bisa dipakai untuk game-game yang lain. Ya. Wow, luar biasa. Ini apa tadi Pak namanya starter pack-nya ya. Khusus starter pack games. Untuk sebenarnya starter pack untuk gamesnya sendiri Smartfriend ada ya. Ada. Oke, tadi lebih ke PUBG dan Mobile Legend ya Pak. Tapi untuk game lain juga ada ya Pak ya. Bisa juga Free Fire dan Mobile Legend. Free Fire dan Mobile Legend ya. Paket-paketnya yang bawaan ada untuk semua aplikasi yang lain, hanya yang paket yang isi ulangnya lebih khusus kita ada di Free Fire dan Mobile Legend tadi ya. Wah, ini 2 game ini banyak sekali Pak yang pakai kalau di Indonesia. Teman-teman banyak yang pakai sih Pak. Maksudnya banyak yang menggunakan game satu ini gitu. Wah, ini sangat-sangat menguntungkan sekali dan pastinya sangat membantu para gamers tadi ya Pak ya untuk mensupport mereka gitu. Tapi dalam konteks yang positif tadi ya Pak ya. Oke, balik lagi ke konteks yang positif gitu. Jadi mana tahu dibuat main gamenya ini tapi juga mau untuk latihan kompetisi kayak gitu ya. Ini bisa banget Tribuners buat jadi pilihan paket internet kalian ketika nge-games nih seperti itu. Ada yang tanya kenapa Smartfriend nggak keluar unlimited games? Memang games harus ada limitasi supaya ada urusan performa. Kalau nggak ada limitasi orang santai. Kalau ada limitasi orang akan kejar performa. Dan kita juga ingin ada keseimbangan hidup yang lain, belajar, bekerja, games. Jadi saat games kita sediakan kuota cepat dari Smartfriend, benefit yang maksimal. Itu kira-kira Kak Ruth. Jadi tetap harus seimbang ya Pak ya, nge-gamesnya. Tapi belajarnya juga harus buat para Tribuners belajar. Nah cocok nih Pak kalau misalkan nge-games pakai produk Smartfriend yang tadi starter pack-nya tadi ya Pak ya untuk khusus gamers. Untuk yang belajarnya juga ada paketnya sendiri nih dari Smartfriend. Nah ini ngobrolin soal games, boleh dibocorin nggak Pak ke depannya apakah Smartfriend bakalan ada kompetisi games gitu kah Pak yang mensupport gamers? Ya, sebetulnya sesuai yang kami sampaikan tadi bahwa kita sebagai telco operator memang bisnisnya di telco gitu, provider ya. Kalau ada yang games berarti kita udah beyond the telco. Tapi kalau mensupport komunitas kita continue, kita konsisten. Di region di setiap area Smartfriend kita punya tim-tim brand activation namanya. Nah, dialah yang akan berkoordinasi atau kita berhubungan dengan tim gamers itu untuk brand Smartfriend bisa mensupport di sana. Kalau game apa yang sangat dekat banyak sekali nanti kita akan mengikuti perkembangan dunia game di Semarang. Pastinya akan update terus ke depannya ya Pak ya. Dan turut mensupport tadi lebih ke komunitas-komunitas game seperti itu ya Pak ya. Wah luar biasa sekali nih Tribuners. Nah, ini Bapak mungkin sebelum mengakhiri ada pesan-pesankah dari Pak Fadil nih Pak untuk Tribuners? Apa nih Pak? Ini yang kita sudah bicarakan tadi, Tribuners gitu. Salam sapa kembali ya. Jadi kalau tadi kita topik diskusi mengenai dunia digital, terus akhirnya nyambung ke game, sebetulnya bisa diambil sambungannya gitu, benang merahnya. Dunia digital itu akan meliputi semua aspek kehidupan gitu. Games dulu ya ada games anak-anak, begitu ada dunia digital, games lebih seru.
bisa dihubungkan dengan antar bangsa, antar negara. Bahkan kita orang Indonesia bisa menunjukkan eksistensi kita. Betul. Bahwa kita juga punya kemampuan. Nah, di Indonesia saat ini juga sudah mulai berkembang banyak developer UX gitu. Ya kan, user interface experience gitu. Nah, itu sudah juga berkembang. Rupanya di dunia ini ternyata Indonesia salah satu negara yang diperhitungkan untuk para developer yang memang menciptakan untuk interface atau bahkan mengenhance interface dari game itu. Jadi tidak hanya dominasi India. Kalau udah urusan rasa itu Indonesia emang nomor 1 gitu. Dan game ini harusnya bisa dimanfaatkan dengan ada digitalisasi di dunia game ini, dimanfaatkan untuk bangsa Indonesia, para Tribuners untuk mengambil value positifnya. Kita tetap setiap peradaban, perubahan zaman, setiap tantangan baru ada sisi negatifnya. Kita ambil saja sisi positifnya dan kita harus bisa memberi kontribusi ke Indonesia di kancah dunia internasional dengan memanfaatkan game ini. Smart Friend support pasti untuk support itu. Pastinya ya Pak ya. Gitu ya. Oke, pokoknya sekali lagi tadi Pak Fadil tetap ambil sisi positifnya ya Pak Harus, ya. Iya, tapi di samping mungkin nge-game juga, tapi jangan lupa untuk hal-hal lain produktif lainnya. Belajar bekerja juga harus tetap seimbang ya Pak ya. Oke, dan seperti Kak Ruth ini aktif sekali interview para banyak sekali narasumber yang dipanggil Kak Ruth. Padahal Kak Ruth juga gamer juga bukan? Gamers juga Pak, saya termasuk suka nge-game juga. Dan suka scroll TikTok pastinya juga tadi Pak. Sosial media itu ya Pak ya, lebih ke sosial medianya ya. Oke, seperti itu. Dan pastinya apapun tadi mungkin prioritasnya lebih ke game ataupun mungkin ke sosial media ataupun untuk keperluan belajar, ini Smartfren pastinya tetap mendukung ya Pak ya dengan produk-produknya nih Tribuners. Pokoknya jangan lupa tetap setia menjadi pelanggannya Smartfren karena ini banyak sekali benefitnya. Tadi per segmennya sudah ada masing-masing ya Pak ya. Luar biasa. Nah, terima kasih banyak Pak Fadil untuk waktunya sudah berkenan untuk hadir di studionya Tribun Jateng, memberikan banyak insight, banyak informasi juga Pak terkait seputar perkembangan dunia digital dan produk-produk dari Smartfren sendiri yang turut mendukung di era dunia digital ini. Pastinya sukses selalu ya Pak untuk Smartfren. Amin. Saya selalu juga untuk Pak Fadil. Iya, Tribun dan Tribuners juga sukses semua. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini bersama dengan Pak Fadil. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Ayo pinter bareng, ayo kerja bareng, ayo sukses bareng.